Teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Nina Nikita. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Katolik Indonesia Sankut Purwokerto, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2019B. Pada video kali ini, saya akan mengutarakan tentang penegakan hak perempuan dan kesetaraan gender. Untuk yang pertama, saya akan mengatakan kepada teman-teman semua tentang apa itu hak perempuan. Mungkin di sini banyak sekali teman-teman tidak mengetahui sebenarnya apa itu hak perempuan. Sedikit saya jelaskan. Idealnya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender lainnya. Jika sama saja, mengapa perlu ada perjuangan khusus untuk hak perempuan? Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan atau merugikan banyak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan memadai. Selama ratusan tahun, gerakan hak perempuan berkampanye menghapus aturan, perilaku, stigma, dan tradisi yang tidak berpihak pada perempuan. Gerakan perempuan telah berkembang di era digital, seperti kampanye global, Me Too, yang menyorot kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, dan juga sahkan RU penghapusan kekerasan seksual yang mendesak aturan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa hak perempuan perlu untuk dilindungi? Perempuan itu adalah manusia. Hak perempuan adalah hak manusia. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya, semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasannya. Pemenuhan setiap hak kita juga harus setara untuk semua orang dan bebas dari diskriminasi. Apa saja pelanggaran hak perempuan yang kerap terjadi? Yang pertama, kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis gender termasuk setiap perilaku membahayakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental. Ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Kekerasan berbasis gender ini disebabkan karena ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat ketimpangan kuasaan dari konstruksi gender yang tidak setara. Gender pelaku dan penyintas mempengaruhi motivasi kekerasan dan bagaimana masyarakat merespons atau mengecam kekerasan tersebut. Secara fisik, kekerasan berbasis gender bisa mengakibatkan luka atau bahkan hilangnya nyawa. Selain itu, pelaku kekerasan berbasis gender juga bisa menyebabkan penyakit menular, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, atau keguguran. Dari segi psikis, penyintas peristiwa traumatis dapat mengakibatkan depresi, ketakutan, gangguan stres, pasca trauma, menyakiti diri sendiri, atau pikiran untuk bunuh diri. Yang kedua, kekerasan seksual. Yang ketiga, diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Yang keempat, diskriminasi di tempat kerja. 1 dari 3 perempuan di dunia menjadi korban kekerasan. Setiap hari, sekitar 137 perempuan di seluruh dunia dibunuh anggota keluarganya. 1 dari 5 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum ulang tahun ke-18. 15 juta anak di bawah umur menjadi korban pemerkosaan. Panggilan ke saluran bantuan pelaporan kekerasan di banyak negara
meningkat 5 kali lipat selama pandemi COVID-19. Isolasi sosial, ruangan gerak terbatas, dan ketidakamanan ekonomi meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan domestik. Di Indonesia, menurut data Komnas Perempuan, dalam 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 792%. Tapi, walau Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual, payung hukum untuk kasus kekerasan seksual RUU PKS masih belum juga disahkan sejak 2012. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga meningkat 63% selama pandemi COVID-19, dengan mayoritas korbannya perempuan dewasa. Korban kekerasan dalam rumah tangga sebesar 59,82%. Begitu banyak kasus di Indonesia yang melanggar hak perempuan. Ayo, kita sebagai perempuan, mari kita memperjuangkan hak perempuan. Begitu banyak manfaat jika kita memperjuangkan hak kita sebagai perempuan, yaitu yang pertama, melindungi hak perempuan menciptakan dunia lebih baik, yaitu kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan merupakan kunci pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, serta perdamaian dan keamanan. Ketika masalah ketidaksetaraan gender seperti terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan bisa diatasi sebuah negara, kesejahteraan otomatis meningkat. Semua warga negara bisa menikmati buahnya. Yang kedua, manfaatnya yaitu kesetaraan gender bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender, kita bisa menghapus kekerasan berbasis gender, menghapus kekerasan seksual, hingga menghentikan perdagangan manusia. Jika semua orang sudah dianggap manusia yang setara, misalnya kita akan mendengar lagi pekerja migran perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan penyiksaan. Nah, di sini saya akan memberikan solusi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung hak perempuan, yaitu yang pertama, sebarkan kesadaran tentang hak perempuan ke orang sekitarmu. Yang kedua, minta pemerintah sahkan aturan yang melindungi hak perempuan. Jangan ragu desak hal yang sama berkali-kali dengan pendekatan kreatif dan bervariasi. Yang ketiga, beri dukungan dan desak keadilan untuk para korban kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan diskriminasi. Yang keempat, minta pemerintah lakukan aksi nyata untuk memulihkan hak korban. Yang kelima, selalu berempati pada sudut pandang korban. Yang keenam, ajak orang-orang dukung perjuangan korban melawan berbagai stigma, trauma, dan proses hukum yang belum ramah hak perempuan. Dan yang terakhir, mari kita dukung kerja-kerja forum penyediaan layanan yang memperjuangkan hak perempuan. Bagikan informasi, bantu donasi, dan yang lainnya. Oke teman-teman, sekian video kampanye singkat dari saya.